Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, di sini saya Kemang Bagus Adi Kurniawan dengan NIM akhir 040 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari materi arsitektur Nusantara. Yang pertama, di sini ada definisi arsitektur, di mana arsitektur mengajarkan kita merealisasikan angan-angan menjadi wujud, dari ide menjadi bentuk bangunan, dan dari sebuah proses yang panjang. Arsitektur merupakan transformasi dari gagasan program desain yang diimplementasikan menjadi wujud yang fungsional. Arsitektur Nusantara tradisional yang terdiri dari tahun ke tahun sudah terjadi sedikit perubahan. Untuk ahlinya disebut sebagai Pandita Bala, Utuh, Undagi, dan sebagainya. Arsitektur tradisional ini memiliki tradisi yang sangat etnik. Arsitektur Nusantara tradisional merupakan arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan yang dikembangkan atau arsitektur yang ditradisikan. Adapun ciri-ciri arsitektur Nusantara di Indonesia yaitu yang pertama memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagai besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, hubungan atau sambungan dengan ikatan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu. Menggunakan sandi atau umpak dan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Arsitektur Nusantara tradisional ini memiliki history, value, meaning, belief, kosmologi, power, dan politik. Next, arsitektur Bali. Untuk yang arsitektur Bali ini memiliki macam dan batasan. Yang pertama itu ada geografi. Eh, ada 3 geografis yang yaitu tipe pegunungan, dataran, dan pantai, di mana setiap rumah yang ada di Bali akan menyesuaikan kondisi geografis pada daerah tersebut. Yang kedua ada norma, di mana pada arsitektur Nusantara Bali terdapat norma-norma seperti Asta Bumi, Asta Kosala Kosali, Asta Kosalaning Dewa, Asta Kosalaning Wong Pajah, Janan Take, dan Brahma Kerti. Dan ketiga itu ada waktu. Arsitektur Nusantara Bali memiliki 6 masa, yaitu masa prasejarah, Bali Aga, Bali Kuno, Majapahit, Penjajahan, dan masa kemerdekaan. Yang keempat ada itu style atau gaya. Arsitektur yang ada di Bali menyesuaikan gaya atau style yang ada di daerah pada masa itu. Arsitektur Bali. Norma-norma yang terdapat pada arsitektur tradisional Bali yaitu Asta Bumi yang berkaitan dengan tata letak, Asta Kesalaning Dewa yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah, Asta Kesala yang berkaitan dengan bangunan rumah, Asta Kesalaning Wong Pajah, Pejah yang berkaitan dengan arsitektur bagi orang yang meninggal, misalnya membuat bangunan untuk upacara ngaben dan lain-lain. Brahmakerti dan Janantaka merupakan yang berkaitan dengan kayu-kayu yang boleh digunakan. Untuk rumah tradisional Bali memiliki 2 tipe. Yang pertama itu ada rumah tipe berpola natah dan rumah tipe berpola pegunungan. Selanjutnya ada arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa kuno dipengaruhi oleh kebudayaan India bersama dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Di Jawa ini masih didapatkan dimensi kayu jati besar. Ornamen-ornamen pintu memiliki samaan dengan arsitektur Bali. Saka di Bali dipahat, namun saka Jawa cuma ditulis saja. Untuk arsitektur Sumatera, arsitektur arsitektur Sumatera itu makam pun menjadi bagian karya arsitektur pada masa itu. Bagaimana mereka menghormati jasad seseorang di Sumatera Selatan ini menggunakan seperti goa batu yang disusun, disebut sebagai makam batu atau makam lembah pasamah. Jenis-jenis rumah tradisional Sumatera. Di Sumatera ada beberapa jenis rumah. Yang pertama itu ada rumah Nias, yaitu merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera.
yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Selanjutnya ada Metawi rumah pajang, yaitu menyerupai rumah yang disambung-sambung. Ini ada rumah gadang atau rumah Minang, yaitu memiliki bentuk atap yang menarik yang menyerupai tanduk kerbau. Selanjutnya ada rumah Batak Toba Sumut, yaitu rumah adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Selanjutnya ada Batak Simalungun, memiliki konstruksi menarik di dalam kolomnya yang menggunakan jejarangan secara horizontal. Selanjutnya ada arsitektur Lampung, yang di mana menggunakan sistem kolong pada rumah adatnya. Selanjutnya ada arsitektur tradisional Nusa Tenggara Barat, di mana arsitektur di Nusa Tenggara Barat memiliki kesamaan dengan arsitektur di Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Rumah Senaru Lombok yang memiliki kesan rumah adat di Bali. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Sasak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo, dan Umambantangu, Sumba merupakan sebuah perkampungan, dan Wairebo yaitu rumah yang memiliki bentuk kerucut. Selanjutnya ada arsitektur tradisional Nusa Tenggara Timur, di mana eh, rumah Gaweng merupakan rumah adat yang ada di Kupang dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Selanjutnya ada Irian memiliki rumah adat Kariwari dan Hongai. Kariwari digabungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian, dan rumah Hanoi memiliki bentuk melingkar. Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah Lamin, namun Jayapura Beach House yang terapung. Berikut ini merupakan cara penyelarasan ide konsep dan tema, di mana ide awal yang muncul dalam benak ketika melakukan observasi atau membaca dan lain-lain. Selanjutnya ada tema muncul dari sebuah preseden atau penglihatan yang abstrak, lalu menyusunnya kembali. Selanjutnya ada muncullah konsep, yaitu saat sedang penyusunan tema dan diturunkan sebagai konsep dan menganalisis material dan sudut menghasilkan konsep dasar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Sandi Sandi Santiago.